Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan teknik coaching sebagai tugas modul 2.3 pendidikan guru penggerak. Pada kasus kali ini, Bapak Ibu guru hebat, ya, saya mendapati kasus coaching, ya, di mana beliau ini sebetulnya seorang guru baru, ya. Dia punya permasalahan yang bagi dia sebenarnya karena guru baru kan bukan sama masalah pengalaman, ya. Dia agak kesulitan menghadapi siswa-siswa di kelas, katanya kelas 9A, ya. Kelas 9A ini memang ya namanya kelas 9 anak-anak biasalah kalau ribut-ribut, tapi bagi beliau guru baru ini sebuah permasalahan yang besar untuk dia. Dia agak bingung bagaimana menangani anak-anak di kelas 9A itu. Jadi itu permasalahan coaching kita pada ini. Mudah-mudahan nanti praktik kita nanti dapat kita hasil yang baik sehingga coaching merasa bisa menemukan solusi-solusi dan keluarnya. Oke, Bapak Ibu guru hebat, kita saksikan video kita kali ini. Assalamualaikum, Pak. Oh iya, Bu Ranti, silakan duduk dulu. Ada apa, Bu? Terima kasih, Pak. Iya, silakan Bu. Ya. Apakah saya mengganggu waktu Bapak? Oh tidak, Bu Ranti, silakan. Apa ada yang perlu dibicarakan untuk kali ini, Bu Ranti? Begini, Pak, saya mau cerita sedikit nih. Iya. Saya bingung menghadapi anak-anak kelas 9A itu loh. Setiap pembelajaran saya selalu saja Pak ribut. Jadi bikin gaduh gitu. Saya pusing, Pak. Kira-kira saya harus bagaimana? Iya, itu masalahnya Bu Ranti ya. Maaf nih Bu Ranti ya. Saya hanya pengen tahu ini ya. Kira-kira apa yang Bu Ranti harapkan di akhir pembicaraan kita nanti? Ya, saya mengharapkannya sih menemukan solusi, Pak, buat permasalahan ini. Iya. Kalau boleh tahu juga Bu Ranti ya, menurut apa pandangan itu kelas yang enak buat ibu ngajar itu seperti apa sih suasananya? Ya, yang pastinya saya berharap kelas itu tidak ribut, mendengarkan saya bicara, anak-anaknya aktif, ya pasti kelas seperti itu Pak yang saya harapkan. Iya, mungkin visi semua guru itu Bu ya. Mungkin tidak ada bagian guru-guru yang visinya nggak nyampe seperti itu, nggak sampai itu. Jadi begini Bu Ranti ya, kira-kira Bu Ranti ya, kalau saya boleh tahu juga nih, siapa saja yang menurut pandangan Bu Ranti selama Bu Ranti ada di sini, guru-guru yang mengajar di kelas itu, yang apa namanya sampai membuat kelas itu nggak seperti yang Bu Ranti bayangkan. Saya pernah lihat Pak, kalau tidak salah itu Bu Nur Hasanah sama Pak Sukartono Pak. Sama Pak Sukartono ya. Iya Pak. Iya. Ada apa kelakuan mereka lagi mengajari kelas menurut pandangan Bu Ranti? Kalau saya lihat setiap kali mereka mengajar masuk ke kelas itu, kelas itu diam. Terus kadang-kadang saya dengar juga mereka tertawa ramai, tetapi masih terkontrol gitu loh Pak. Padahal Bu Nur Hasanah itu saya dengar dia tidak pernah marah-marah, hanya kadang-kadang dia merusak kepala anak-anak yang membuat keributan. Karena pernah saya waktu itu suasananya ribut sekali, Bu Nur Hasanah masuk dan suasana langsung berubah jadi diam dan bisa dikontrol itu kelasnya. Dia hanya mengusapnya Bu ya? Iya. Mungkin Bu bertanya juga kenapa ya begitu ya? Ya pasti lah Pak, namanya ini kok anak-anak ini bisa begitu ya. Sedangkan saya sudah berulang kali mengatakan jangan ribut ya, masih saja Pak ribut. Saya kan jadinya aduh bagaimana ya gitu. Oh iya. Terus siapa lagi nih? Kalau tidak salah itu Pak Sukartono Pak. Iya. Saya pernah lihat waktu itu belum jam masuk loh Pak. Iya. Tetapi anak-anak itu sudah menarik-narik tangan dia. Ayo Pak, pokoknya masuk kelas kami ya Pak.
sekali itu bukan jam pelajarannya Pak Sukartono, tetapi murid-murid itu begitu antusias untuk mengajak Pak Sukartono masuk ke kelasnya. Oke lah itu ya, dari apa yang kulihat tadi. Nah sekarang ini menurut Ibu ya, ketika Ibu Nur Hasana ataupun Pak Sukartono tadi melakukan seperti itu, apa yang terlintas di pikiran Ibu sendiri? Ya pastinya luar biasa Pak, kok bisa begitu. Terus saya berpikir juga harus banyak belajar sih sebenarnya kepada mereka berdua. Gitu ya. Jadi paling tidak Ibu pengen ya seperti yang Sukartono dan Ibu Nur Hasana Ya jelas lah lakukan ya. Pak, saya mau seperti Iya. itu. Jadi kalau mereka itu apa ya, anak-anak senang banget sama mereka itu. Ya, Pak. Kalau begitu kondisinya kira-kira apa ya yang menjadi kekuatan dari Ibu Novi sendiri ya, sehingga Ibu bisa seperti mereka bisa mengajar anak-anak seperti yang Ibu gambarkan pada awal tadi, tenang, aman, ya anak-anaknya aktif. Kira-kira apa kekuatan Ibu miliki Kalau itu? masalah kekuatan sih, saya pikir saya orangnya sabar Pak. Ya, yang pertama, terus saya juga suka sama anak-anak. Terus apa ya? Selera humor saya juga tinggi, saya bisa. Tapi realitanya kok tidak bisa ya? Ya itu yang membuat saya agak, aduh saya sepertinya harus banyak belajar deh Pak dari dua guru ini. Nah sekarang gini, apa Ibu pernah nih kira-kira ya, mungkin senggang Ibu atau waktu ruang menemui Pak Sukartono ya tadi ya, atau Bu Narasana untuk kira-kira minta bantuan ataupun hal-hal lain yang bisa membantu Ibu, pernah? Kalau boleh tahu itu kenapa? Saya merasa tidak nyaman Pak, tidak enak karena mereka kan bersenior Pak. Saya rasanya kurang bisa bagaimana ya berbicara mereka. Apa selama ini mereka dulu pernah tuh kira-kira ketika Ibu ya minta bantuan atau minta apalah pokoknya yang kira-kira bantu Ibu dan mereka pernah menolak? Tidak sih Pak, cuma ya itu sayanya saja yang seperti itu. Kemudian siapa lagi ini kira-kira selain mereka berdua orang yang bisa dapat membantu Ibu selama ini? Mungkin saya harus menemui Bu Fitri Pak, guru BK kita itu ya. Oke. Untuk bertukar pikiran. Ya bagus itu ya, itu salah satu saya pikir usaha yang bagus ya. Tapi untuk Ibu ya sendiri ya, jika melakukan tadi apa yang telah Ibu lakukan tadi menemui Sukartono, menemui Bu Narasana, ya, kemudian menemui Fitri, kalau kita apa namanya punya rentang angka ini 1 sampai 10 ya. Saat ini dari apa yang telah Ibu usahakan tadi, kira-kira Ibu bisa nggak kasih pendapat kepada saya kira-kira di mana posisi ya. Mungkin saya kan tidak sehebat mereka ya Pak ya, tapi dengan berusaha ya mungkin posisi angka 5 kali Pak ya. Angka 5. Tapi menurut Ibu kira-kira bisa bisa Pak, bisa. Mungkin di angka 7 saya akan coba Ibu. Ya, sangat luar biasa itu Bu. Tapi kalau boleh tahu juga kira-kira Bu ya, bagaimana sih cara Ibu bisa sampai ke posisi angka 7? Mungkin saya selain menghubungi Pak Sukartono sama Bu Narasana, saya mungkin bisa membaca buku tentang bagaimana mengelola pembelajaran dengan baik mungkin, atau mengikuti pelatihan-pelatihan, atau membaca bukan berita sih, dari sumber-sumber di internet juga, mungkin seperti itu kali Pak ya. Saya akan mencari masukan bukan dari dua sumber ini saja, mungkin dari lain-lainnya juga. Oke, atas kecerdasan Ibu ya, kira itu langkah-langkah yang cukup baik. Nah sekarang dari apa yang Ibu tadi mungkin harapan terbesar Ibu tadi seperti yang gambaran tadi ya, kira-kira apa komitmen yang Ibu miliki sekarang ya, sehingga visi Ibu tadi, gambaran Ibu tadi mungkin kelas yang baik itu tadi ya, kelas yang aman ya, kelas yang ya walaupun ribut tapi mereka belajar dan mereka aktif ya. Kemudian mau seperti Bu Nur Hasana yang Ibu tadi atau Pak Sukartono, kira-kira apa komitmen
nanti seandainya Ibu bisa sampai kemana. Baik Pak, kalau Ya. masalah komitmen sih sepertinya apa ya, saya akan belajar dengan sekuat tenaga saya ya Pak, agar dapat menjadi seperti mereka, minimal mendekati seperti mereka, akan menjadi guru yang lebih baik lagi, dan saya berjanji akan berusaha lebih keras lagi Pak untuk menghadapi khususnya kelas 9A ini. Iya, bagus ya kayak gitu ya. Terus gini Bu ya, setelah ini ya, apalagi yang dapat Ibu lakukan? Yang pastinya saya ingin langsung bertemu dengan Bu Nur Hasanah Pak, dan Mas Martono dan Bu Fitri juga, untuk mendengarkan strategi mereka bagaimana sehingga mereka bisa menangani kelas yang mereka ajar. Seperti itu Pak. Oke. Saya tangkap ini kayaknya Pak Sukartono sama Hasanah ini idola bagi Ibu ya. Ya, begitulah Pak. Iya, apa-apa sih ya, bagus itu ya. Kemudian kalau saya boleh tahu juga ini Ibu ya, nah, kita kan sudah bicara tadi awalnya tadi saya sempat kaget juga Ibu tiba-tiba ya, ya tapi nggak apa-apa ya. Apa perasaan Ibu? Kita bincang-bincang. Yang pastinya sekarang saya merasa lega, saya merasa apa sih, punya penguatan seperti itu. Kalau memang saya tidak harus malu untuk menemui Bu Nur Hasanah ataupun Pak Sukartono, seperti itu Pak. Ya setidaknya saya harus berusaha lebih keras lagi. Itu sekarang yang ada di pikiran saya Pak. Saya ingin segera melakukannya. Segera mungkin Bu ya. Iya. Semangat Bu ya, saya apresiasi itu Bu. Saya senang dengan guru-guru yang baru-baru, yang muda-muda, karena kuat. Ada lagi yang dapat Ibu sampaikan? Saya rasa cukup Pak. Itu saja. Saya terima kasih sekali Bapak sudah mau mendengarkan keluhan saya dan bisa memberikan solusinya untuk saya. Sama-sama Bu. Terima kasih ya Pak. Yuk, Saya pamit sama-sama ya Pak. Bu ya. Terima kasih Bu ya. Juga. Ya, Terima kasih, Pak. semangat mengajar Bu ya. Iya Pak. Ya, Assalamualaikum. berusaha Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam. Tadi Bu Ani kan sudah melihat saya, mungkin juga sudah mengamati saya ketika saya melakukan dengan salah satu guru tadi Bu Novi ya, yang di sini tadi. Saya minta tanggapan atau refleksi dari Ibu sendiri sih sebagai tadi pengamat yang sejawat saya di sini. Kita sama-sama senior. Apa kira-kira komentar Ibu dari kita coaching saya lakukan tadi itu? Baik Pak Yopi, sedikit ya Kak ya, mungkin dari hasil pengamatan saya tadi dari awal sampai terakhir itu saya mengamati ketika Bapak melakukan coaching dengan Ibu Novi itu sangat baik sekali kalau saya melihat, saya mengamati ya. Kemudian karena ini saya melihatnya dari pertanyaan-pertanyaan Bapak sampaikan kepada Bu Novi itu sudah bisa ya mampu menggali gitu ide, menggali potensi yang ada di Novinya sendiri. Kemudian kalau saya juga perhatikan Bapak juga sudah berusaha hadir sepenuhnya untuk mendengarkan gitu keluhan ataupun apa yang disampaikan oleh Bu Novi. Kemudian Bapak juga sudah kalau saya bilang pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan itu sudah sesuai dengan alur percakapan Tirta. Jadi sudah sangat baik. Kemudian Bapak juga sudah berusaha, tadi terlihat sekali ya Bu Novinya itu sepertinya nyaman gitu ya, percakapannya mengalir gitu dengan lancar. Ya itu kelihatan sekali sih nyaman begitu ya bercerita dengan menggali potensi dari diri Bu Novi itu sendiri. Dan terakhir itu saya lihat juga terlihat tujuannya ketika coaching itu dilaksanakan, bahwa Bu Novi itu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Jadi itu tujuannya sudah tercapai. Begitu Pak. Terima kasih Bu Aninya. Iya, mungkin ada yang mau sedikit saya sampaikan, saya koreksi saja sedikit. Ya, mungkin gini, buat kedepannya kan kita nanti ya kita kan nggak tahu suatu saat mungkin Bapak akan bertemu ya atau menemukan masalah baik itu di kelas ataupun dengan
mengalami permasalahan yang lebih rumit dari yang disampaikan Bu Novi tadi, lebih kompleks gitu. Jadi Bapak memang kita harus melatih gitu untuk membuat pertanyaan, yang belajar membuat pertanyaan yang lebih berbobot, lebih bermakna, lebih mengenal gitu ke coachingnya gitu Pak. Kalau saran dari saya. Ya, terima kasih Bu ya. Saya juga akan nanti lebih banyak belajar lagi. Kita juga berproses itu ya. Terima kasih Bu Yani sudah mengamatinya. Terima kasih banyak Bu Yani. Ya. Oke Pak, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semangat Pak Yopi ya. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak. Mari Pak. Yuk, mari Bu.